Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Sigantoro dengan nomor NIM 18720505018. Saya dari Pendidikan Ekonomi kelas A dan ini saya semester 5. Adanya video ini ingin memenuhi proyek UTS Bank Lembaga Keuangan lainnya. Dosen pengampu saya Ibu Nadia Rista SPD MPD. Eh, di sini saya ingin eh, per- menjawab UTS dari Ibu Nadia. Jelaskan peranan lembaga keuangan, bank dan non-bank dalam konteks peningkatan kualitas perekonomian. Oke, baik, di sini saya akan menjawab. Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara bank dan lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga perantara keuangan finansial intermediaris sebagai perantara pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Satu, yaitu adalah pengalian aset. Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana, yaitu unit surplus, yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini, bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalih aset yang liquid dari unit surplus kepada unit defisit. Dua, yaitu ada transaksi. Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan sebagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank, giro, tabungan, deposit, saham, dan sebagainya, merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Di sini ada terus tiga, likuiditas. Lembaga keuangan memberikan fasilitas pengolahan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas. Di sisi lain, lembaga keuangan juga akan dapat memberikan fasilitas tambahan likuiditas kepada pihak-pihak yang mengalami kekurangan likuiditas. 4. Efisiensi. Memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Peranan lembaga perantara keuangan yang menjadi penting pemecahkan masalah insentif ini. Indonesia dengan pasar yang belum efisien atau adanya informasi yang tidak sempurna menyebabkan ekonomi biaya tinggi akan menyebab Indonesia tidak dapat bersaing di pasar global. Terlihat dari lembaga perantara keuangan mempunyai peranan untuk menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna. Di sini saya ingin menjawab mengapa perbankan syariah di Indonesia relatif lambat. Jelaskan menurut pendapatmu dan solusinya untuk mengembangkan bank syariah di Indonesia. Oke, di sini saya akan menjawab. Pertama, belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan. Kedua, kualitas dan kuantitas SDM yang kurang optimal. Kemudian ketiga, rendahnya tingkat literasi dan inklusi, dan keempat, layanan perbankan syariah yang kurang kompetitif jika dibandingkan produk dan layanan perbankan konvensional. Berikut solusi dari saya, yaitu satu, membuat citra baru nama perbankan syariah. Dua, mengembangkan segmen pasar. Tiga, mengembangkan produk-produk bank syariah. Empat, meningkatkan kualitas pelayanan melakukan komunikasi yang umum serta terbuka. Dan di sini saya akan menjawab, sebutkan dua contoh kasus yang terjadi pada perbankan yang ada di Indonesia, kemudian berikan pendapat Anda bagaimana solusi dan cara mengatasi kasus tersebut. Oke, di sini saya akan beri contoh. Satu, penggelapan dana Elnusa di Bank Mega. Kasus penggelapan dana juga pernah terjadi di Bank Mega pada 2009 sampai 2010 lalu. Dana milik PT Elnusa Tbk senilai 111 miliar yang disimpan di Bank Mega cabang Jababeka dibobol oleh mantan Direktur Keuangan Elnusa, Santun Nainggolan, dan Kepala Cabang Bank Mega Jababeka, Itman Heri Basuki.
Hitman dijatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda 200 juta oleh majelis hakim di tindak pidana korupsi Bandung pada 2002. Ketua majelis hakim menyampaikan kepada vonisnya, Hitman terbukti melakukan dugaan korupsi bersama 5 orang terdakwa lainnya, yaitu Santun Nainggolan, Ivan C. Halitha, Andi Gunawan, Richard Latif, dan Tengku Julham Sugip. Vonis Hitman melengkapi vonis 5 tersangka lainnya. Berikut ada vonis-vonisnya, dan di sini saya akan kasih solusi dari saya. Di sini karena ada kas kecil atau yang bisa disebut petty cash, jumlahnya memang kecil tetapi bukan berarti bebas dari risiko pencurian. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan pengawasan atau kontrol yang serius. Berikut adalah teknik pengawasan yang saya rekomendasikan ya Bu. Satu yaitu adalah membatasi penggunaan petty cash. 2. Pertimbangkan penggunaan. 3. Berlakukan otoritas terbatas. 4. Batasi persediaan petty cash. 5. Penggunaan petty cash voucher berseri. 6. Lakukan audit fisik petty cash. Oke, dan di sini juga ya sama aja sih Bu. Soalnya karena di bank itu banyak kasus pembobolan dan solusi dari saya juga berikut sama Bu. Yaitu 1. Ada membatasi penggunaan petty cash. 2. Pertimbangan penggunaan. 3. Berlakukan otorisasi terbatas. 4. Batasi persediaan petty cash. 5. Penggunaan petty cash voucher berseri. 6. Lakukan audit fisik petty cash. Mungkin sekian dari saya. Apabila jawaban saya kurang memuaskan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.